Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ilmi Fadilah dengan NIM S1E1210008 jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari database system. Jadi yang akan saya bahas sebentar ada the needs for database, terus ada data models, relational database, database design, storage manager, query processing, dan ada transaction manager. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa itu database management system. Jadi, eh, database management system itu mengandung informasi tentang perusahaan tertentu, di mana dalam informasi itu pastinya akan ada yang namanya pengumpulan data yang saling terkait, terus ada kumpulan program untuk mengakses data, dan bagaimana menciptakan sesuatu yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Dan database aplikasi itu memiliki banyak jenis, misal ada banking tuh untuk keperluan transaksi, ada airlines untuk keperluan reservasi, reservasi tiket, schedule penerbangan, terus biasa juga di universitas ada registration, dan ada grades untuk keperluan menginput nilai, ada juga sales yang pastinya ada customer, ada produk, dan ada pembelian. Terus ada online retailers maksud saya, ada order tracking, customized recommendation, dan biasa juga di manufacturing pastinya ada produksi, inventory, order, dan ada supply. Dan human resource seperti kayak pencatatan karyawan, terus ada gaji, dan ada apa ini? Ada pemotongan pajak. Nah, untuk itu pasti database itu ukurannya harus sangat besar karena dia tuh menyimpan banyak sekali data-data. Dan database itu eh, menyentuh atau menyeluruh ke seluruh aspek kehidupan kita. Jadi apa namanya, di seluruh aspek itu pasti ada yang namanya database. Nah, kelemahan menggunakan sistem file untuk menyimpan data. Jadi biasa ada yang namanya redundansi dan inkonsistensi yang disebabkan mungkin karena berbagai macam format file dan ada biasa terjadi duplikasi informasi walaupun filenya itu berbeda. Nah, difficulty in accessing data atau kesulitan dalam mengakses data. Jadi perlu untuk menuliskan program baru ketika akan melakukan tugas yang baru. Jadi sangat repot. Terus ada isolasi data dan ada masalah integritas. Ada juga masalah tentang automitas pembaruan, automaticity updates. Nah, itu biasa terjadi kayak kesalahan ketika kita meninggalkan suatu database dalam keadaan tidak konsisten. Nah, itu dengan apa namanya, pembaruan yang dilakukan. Nah, contohnya itu ketika kita akan mentransfer suatu dana dari satu rekening ke rekening lain, itu apa namanya, data yang harus kita gunakan atau kita masukkan itu harus komplit atau harus bagus, harus baik, harus lengkap. Nah, kalau tidak lengkap atau tidak bagus, itu bisa terjadi kegagalan transaksi. Nah, akses yang bersamaan oleh banyak pengguna. Nah, ini biasa ketika kita mengakses suatu database dan banyak pengguna yang sedang mengakses itu biasa membutuhkan performa yang tinggi sehingga biasa apa namanya, tidak terkontrol dan menyebabkan inkonsistensi. Dan masalah yang paling sering terjadi juga ada yang namanya security problems atau masalah dalam keamanan. Jadi sulit untuk memberikan akses pengguna ke beberapa user begitu. Dan dan database itu memberikan solusi untuk semua masalah yang tadi saya sebutkan. Nah, level of abstraction. Jadi ada 3 level. Yang pertama ada physical level. Jadi dia itu menjelaskan bagaimana catatan itu disimpan. Nah, terus ada logical level yang menjelaskan tentang data yang disimpan dalam database.
dan hubungannya di antara beberapa data. Jadi mungkin ada tipe instructor itu sama dengan record, ID, name, lab name itu tipe datanya string, kemudian salary itu tipe datanya integer. Nah, ada juga yang namanya view level. Jadi program aplikasi itu menyembunyikan detail tipe data. Nah, tampilan juga biasa menyembunyikan suatu informasi seperti mungkin gaji karyawan untuk keperluan tujuan keamanan mungkin. Nah, kurang lebih kalau divisualisasikan seperti ini, jadi view levelnya itu view 1, view 2, sampai ke view kesekian, baru logical level, baru physical level. Nah, ada juga yang namanya instances dan skema. Dia ini mirip dengan tipe dan variabel dalam bahasa pemrograman. Selain tadi abstraction, level of abstraction, jadi instance dan skema itu juga memiliki beberapa jenis. Ada yang namanya logical schema, jadi keseluruhan struktur logis dalam sebuah database. Contohnya mungkin apa itu? The database consists of information about a set of customers and accounts in a bank and the relationship between them. Jadi dianalogikan dengan mengetikkan informasi variabel dalam suatu program. Kemudian ada physical schema yang merupakan keseluruhan struktur fisik sebuah database. Jadi biasa sebuah database itu disusun menjadi sebuah table yang terdiri dari beberapa kolom dan baris gitu. Terus ada instance yang merupakan konten aktual dari sebuah database pada titik waktu tertentu. Dianalogikan itu sebagai maksud saya dengan nilai suatu variabel. Terus ada juga namanya physical data independence. Itu kemampuan untuk mengubah skema fisik tanpa mengubah skema logis. Jadi aplikasi itu bergantung pada skema logika. Dan secara umum, interface antara berbagai level dan komponen itu harus didefinisikan dengan baik. Sehingga perubahan di setiap atau di beberapa bagian tidak serius mempengaruhi orang lain. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya data models. Jadi, kumpulan alat-alat untuk mendeskripsikan suatu database itu yang pastinya harus ada data. Kemudian ada data relationship atau hubungan antar data tersebut, terus ada data semantics, ada data constraints, dan ada juga yang namanya relational model. Ada juga namanya entity relationship data model, terus ada object based data model, ada semi-structured data model atau XML yang akan sebentar saya jelaskan. Terus ada juga namanya other older models yang terdiri dari network models dan hierarchical models. Nah, untuk bentuk dari relational model itu jadi semua data itu tersimpan di beberapa table, dan untuk contohnya itu seperti tabular data yang ada di dalam relational model itu terdiri dari beberapa kolom dan baris. Dan mungkin contoh lainnya itu dari relational data models, dan relational data models itu terdiri dari beberapa tabel. Nah, misal di sini ada instruktur tabel dan ada departemen tabel. Oke, jadi Data Definition Language atau DDL. Nah, spesifikasinya, notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema sebuah database itu contohnya seperti ini. Jadi kita create table, nama tablenya instructor, terus di dalamnya ada data, ID yang tipe datanya itu char, terus name, dep name itu tipe datanya varchar, terus salary itu tipe datanya numeric. Nah, DDL compiler juga menghasilkan satu set dari template suatu tabel yang disimpan maksud saya dalam sebuah kamus data. Dan kamus data itu mengandung metadata yang di dalamnya ada database schema, ada integrity constraint, yaitu adalah primary key, kemudian ada authorization atau siapa yang bisa mengakses apa.
Nah, selanjutnya ada yang namanya Data Manipulation Language atau DML. Jadi, bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Nah, DML juga biasa dikenal sebagai query language. Dan ada dua kelas dua kelas bahasa. Yang pertama ada pure, yang digunakan untuk membuktikan suatu properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan. Dan dalamnya itu ada aljabar relasional, ada tuple relational calculus, ada domain relational calculus, kemudian ada bahasa komersial yang biasa digunakan untuk sistem komersial tentunya. Nah, SQL itu merupakan bahasa komersial yang paling sering digunakan. Nah, SQL itu bukan merupakan bahasa yang setara dengan mesin Turing. Jadi untuk dapat menghitung fungsi kompleks SQL biasanya tertanam dalam beberapa bahasa tingkat yang lebih tinggi. Dan program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari yang pertama ada ekstensi bahasa untuk memungkinkan SQL yang disematkan. Terus interface suatu program aplikasi itu memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Nah, selanjutnya database design itu merupakan proses merancang struktur umum suatu database. Jadi ada yang namanya logical design yang memutuskan skema database. Jadi bagaimana nanti database-nya itu berjalan. Nah, desain basis data mengharuskan kita menemukan koleksi yang baik dari skema yang berelasi. Jadi untuk business decision, atribut apa yang harus kita catat dalam sebuah database, terus computer science decision, ilmu komputer, keputusan dari ilmu komputer yang merupakan hubungan apa nanti yang harus kita miliki dan bagaimana seharusnya atribut itu didistribusikan di antara berbagai skema relasi. Dan ada yang namanya physical design yang memutuskan tata letak fisik basis suatu data. Jadi kalau logical design ini merupakan kayak bagaimana nanti flow-nya suatu desain logical design suatu database, sementara physical design ini bagaimana nanti tampilan suatu database design. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi, database design ini disusun dari beberapa data yang disimpan dalam sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, ada yang namanya pendekatan desain atau design approaches. Jadi, kita perlu menggunakan metodologi untuk memastikan bahwa masing-masing relasi dalam database itu baik gitu. Jadi ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama ada entity relationship model, itu sebentar kita akan bahas. Kemudian ada yang namanya normalization theory yang meresmikan desain apa yang buruk, kemudian menguji desain ini apakah sesuai dengan yang klien atau yang akan menggunakan database ini nantinya. Kemudian ada object relational data model. Jadi ada yang namanya relational model, itu sifatnya flat atau datar, kemudian nilainya itu atomik. Nah, terus object relational data model itu merupakan perluas model data relasional yang memasukkan orientasi objek dan construct to deal with added data types. Kemudian dia itu membiarkan atribut tuple memiliki tipe kompleks yang termaksud non-nilai atom seperti hubungan bersarang atau nested relations. Terus pertahankan fondasi relasional yang khususnya di deklaratif akses ke data ketika memperluas kekuatan permodelan. Nah, juga menyediakan kompatibilitas ke atas dengan bahasa relasional yang ada. Nah,
Selanjutnya ada yang namanya XML atau Extensible Markup Language yang ditetapkan oleh Triple W atau konsortium yang awalnya dimaksudkan sebagai bahasa markup dokumen. Jadi bukan sebagai bahasa basis data. Dan kemampuannya untuk menentukan tag baru dan untuk membuat struktur tag bersarang menjadikan XML merupakan cara yang bagus untuk bertukar data, bukan hanya dokumen. Dan XML itu telah menjadi dasar untuk semua pertukaran data generasi baru yang data interchange formats. Dan berbagai macam alat tersedia untuk penguraian, penelusuran, dan menanyakan dokumen data atau XML. Nah, database engine itu di dalamnya ada yang namanya storage manager, kemudian ada yang namanya query processing, ada juga yang namanya transaction manager. Nah, untuk storage management, jadi ini adalah merupakan suatu modul program yang menyediakan interface antara data tingkat rendah dan disimpan dalam sebuah database dan aplikasi program dan query submitted to the system. Kemudian ada juga namanya the storage manager is responsible to the following task, seperti interaksi dengan manajer Ubin OS. Kemudian ada juga penyimpanan yang efisien untuk mengambil dan memperbarui data. Nah, biasa juga ada some issues atau masalah, yaitu mengenai storage access atau akses penyimpanan, ada juga file organization, terus ada yang namanya indexing dan hashing, atau pengindeksan dan hashing. Nah, kalau untuk divisualisasikan query processing kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama ada parsing and translation, ada optimization, ada evaluation. Kurang lebih seperti ini penerapan dari query processing kalau divisualisasikan. Nah, kemudian ada yang namanya transaction management. Kira-kira bagaimana jika suatu sistem itu gagal? Dan bagaimana jika lebih dari satu pengguna secara bersamaan memperbaharui data yang sama? Nah, transaksi adalah merupakan kumpulan operasi yang melakukan suatu fungsi logika dalam aplikasi database. Dan transaction management component itu memastikan bahwa database tetap konsisten state despite system failures. Jadi misalnya ada kegagalan daya dalam sistem suatu operasi atau crash dan kegagalan transaksi. Ada juga concurrency control manager. Itu merupakan kontrol interaksi antara sesama transaction untuk memastikan konsistensi suatu database. Nah, kalau divisualisasikan kurang lebih seperti ini juga. Seperti ini. Jadi ada yang namanya database administrator yang menggunakan alat administration, kemudian ada yang namanya analyst yang membuat query tools-nya, terus ada programmer aplikasi yang memprogram aplikasinya, dan pastinya ada yang namanya user yang menggunakan aplikasi secara langsung. Nah, kurang lebih seperti ini. Database architecture itu merupakan sistem database yang sangat dipengaruhi oleh sistem komputer yang mendasari di mana database tersebut berjalan. Jadi database ini bersifat centralized atau terpusat dan dia memiliki server client dan bersifat paralel atau multiprosesor dan dia juga itu didistribusikan karena kan dia itu merupakan
centralized yang didistribusikan ke beberapa. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu intro to relational model. Jadi untuk contoh dari sebuah relasi itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada beberapa data dan apa namanya? Ya, data yang terdiri dalam sebuah tabel yang tersusun atas beberapa kolom dan beberapa baris. Dan ada yang namanya attribute types, itu merupakan himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari sebuah atribut. Nah, nilai sebuah atribut itu biasanya harus atomik, atau maksudnya tidak terpisahkan. Dan nilai khusus atau null itu merupakan anggota dari setiap domain. Nah, diindikasikan bahwa nilainya itu tidak diketahui dan nilai null menyebabkan komplikasi yang dalam definisi banyak dalam suatu operasi. Nah, relations are unordered. Maksudnya itu merupakan urutan tuple yang tidak relevan atau tuple tidak dapat disimpan dalam urutan arbiter atau arbitrary order. Contohnya seperti hubungan instruktur dengan tuple yang tidak berurutan. Seperti ini. Nah, contoh mungkin skema diagram untuk database suatu universitas kurang lebih seperti ini. Nah, sebentar akan saya jelaskan pakai contoh yang lain, tapi kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada banyak tabel, kayak tabel text, ada section, time slot, dan ada berbagai hubungan di sini. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, baik, di sini saya akan memberikan contoh database perpustakaan sekolah. Jadi kalau untuk aplikasi database perpustakaan sekolah, itu nantinya berfungsi untuk mengelola data buku. Jadi data bukunya itu berarti kayak jenis buku, terus kategori buku, kode buku, ada penerbitnya, dan semacamnya. Terus nanti berfungsi juga untuk mengelola anggota. Nah, anggota yang dimaksud di sini yaitu nanti anggota perpustakaan yang akan meminjam buku. Itu. Terus mengelola transaksi. Nah, transaksi itu ketika anggota akan meminjam suatu buku, nanti terdapat data tanggal peminjaman buku, terus buku apa yang dipinjam, tanggal pengembalian buku, seperti itu. Terus untuk rules-nya, berarti nanti akan ada pencatatan dan pengelolaan data buku, kemudian peminjaman buku oleh anggota perpustakaan, dan akan ada juga detail transaksi peminjaman buku. Tapi sebelum itu kita harus memahami bagaimana proses analisis dan desain basis data. Nah, nanti yang pertama ada yang namanya pahami proses bisnis utama, kemudian ada ekstraksi atas entitas dasar, terus menentukan atribut setiap entitas, menentukan relasi antar entitas berdasarkan proses bisnis, kemudian membuat rancangan tabel dan implementasikan pada RDBMS, lalu kemudian membuat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Nah, yang pertama ada pahami proses bisnis utama. Jadi yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat sebuah database itu kita harus mempunyai data tentunya. Nah, datanya itu berarti berasal dari dokumen resmi. Selain data juga kita harus memahami peraturan-peraturan apa yang ada di organisasi yang akan kita buatkan database. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin tidak ada yang tidak
tidak dikasih tahu ke kita begitu sebagai pembuat database-nya nanti, suatu organisasi begitu. Jadi semua data resmi itu harus kita tahu untuk keperluan apa namanya database-nya nanti, karena database itu memerlukan data yang bisa dibilang apa namanya kayak harus lengkap, karena kalau tidak lengkap akan muncul masalah yang lain-lainnya nanti. Terus wawancara dengan pihak terkait yang akan menggunakan basis data, karena bagaimanapun juga apa namanya kita yang akan membuat aplikasi basis data itu harus sesuai dengan pihak organisasi yang akan kita buatkan basis datanya ini. Nah, terus selanjutnya ada pengalaman langsung terhadap proses bisnis yang menjadikan objek penyusunan basis data. Selain kita membuat, nah kita tuh harus mengetahui juga bagaimana proses dari bisnis yang akan kita buatkan basis datanya ini. Lebih seperti itu. Terus ada yang namanya ekstraksi entitas dasar. Jadi kita harus menulis semua objek yang kita temukan untuk keperluan data yang akan kita masukkan dalam database. Terus kita kelompokkan objek data kelompok yang lebih kecil berdasarkan hierarki, lalu buat dan tetapkan entitas. Nah, jadi kita kumpulkan semua objek, kemudian kita kelompok-kelompokkan supaya kita bisa menetapkan entitasnya begitu. Nah, selanjutnya kita pilih entitas paling dasar sebagai komponen penyusun proses bisnis utama untuk memudahkan kita dalam menyusun database nanti. Nah, entitas dasar, jadi kalau di perpustakaan sekolah, ya pastinya kita akan berhubungan dengan buku-buku. Jadi ada yang namanya kategori buku. Nah, kategori buku terus ada yang namanya penerbit buku, ada penulis buku, ada bukunya itu sendiri, ada anggota, eh, ada juga master transaksi dan ada detail transaksi. Kalau untuk apa namanya perpustakaan sekolah kurang lebih ini semua yang akan ada nanti. Nah, setelah itu kita tentukan atribut dari entitas yang sudah kita catat ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kategori buku ada berarti ada kode kategori, ada nama kategori. Nah, buku ada juga kode penerbit, nama penerbit, dan seterusnya. Dan untuk atribut ini dalam setiap entitas itu bisa jadi ada atribut yang sama, seperti penerbit buku dan buku itu sendiri. Di penerbit buku ada yang namanya kode penerbit. Dalam buku juga ada namanya kode penerbit untuk ciri-cirinya. Jadi dalam setiap entitas itu bisa jadi ada atribut yang sama dengan entitas lain. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menuliskan ininya tadi, entitas dasar, kemudian menentukan atribut, kita buat IR diagramnya. Nah, untuk memudahkan bagaimana nanti apa namanya flow dari database yang akan kita buat. Nah, dari penulis berarti penulis itu ada buku yang ditulis, terus di buku itu ada macam-macam atribut, terus ada detail transaksi yang selanjutnya akan ada master transaksi. Nah, terus di buku juga ini punya kategori dan ada penerbitnya. Jadi apa namanya kita di sini bisa kita lihat ada yang namanya apa namanya many to many, ada yang namanya one to many. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya dari perpustakaan sekolah. Nah, selanjutnya setelah kita buatkan diagramnya, kita sudah tentukan flow-nya, terus tentukan arahnya, tentukan apa namanya? Kita sudah susun berdasarkan tabel-tabel. Nah, kita bikin IRD-nya.
Nah, kurang lebih sama seperti IR diagram. IRD itu eh, sudah bentuk dari pengimplementasian ke aplikasi MySQL. Nah, kalau bedanya IRD sama IR diagram, kalau IRD itu sudah ada tipe datanya. Jadi kalau kode penulis itu kode tipe datanya itu varchar, terus seperti tanggal pinjam itu tipe datanya date. Nah, kurang lebih seperti ini.